Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masuk pada kesempatan kali ini di bab yang ke-12 dari pembahasan kita yang berkaitan dengan Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid. Kita masuk ke bab yang ke-12. Babun minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering saya sebutkan, bahwasanya kitab Tauhid ini memiliki keunggulan dari kitab-kitab lainnya, bahwasanya setiap babnya menyebutkan tentang contoh-contoh penyelewengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah penulis membahas tentang keutamaan tauhid, tentang definisi tauhid, tentang keutamaan orang-orang yang mengamalkan tauhid, setelah membahas tentang takut apabila terjerumus di dalam kesyirikan, kemudian setelahnya membahas tentang berdakwah kepada kesaksian kalimat la ilaha illallah, berdakwah kepada tauhid. Kemudian setelahnya dibahas tentang penyelewengan-penyelewengan dalam ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang seharusnya ketika beribadah mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap untuk masuk surga dengan apa yang ia lakukan. Akan tetapi ketika di dalamnya ada penyelewengan-penyelewengan, memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menduakan
ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan ampunan. Allah Subhanahu wa taala akan haramkan bagi pelakunya apa? Surga, dan tempat kembalinya adalah api neraka. Sehingga satu persatu disebutkan oleh penulis kitab Tauhid sampai kitab ini bab-bab yang dibahas selesai lebih dari 60 bab. Sehingga semuanya yang berkaitan dengan contoh-contoh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab yang ke-12 ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bernazar adalah ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintah. Ataupun nazar adalah perkara-perkara yang ketika seseorang memenuhi nazar tersebut, Allah Subhanahu wa taala puji. Rasul sallallahu alaihi wasallam puji pelakunya. Sehingga menunjukkan termasuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bernazar. Nanti akan kita sebutkan macam-macam nazar dan hukum nazar memulainya itu apa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7. Surat Al-Insan ayat yang ke-7. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mereka berbuat kebajikan, mereka akan minum dari gelas yang berisi dengan air kafur. Air kafur adalah air yang di dalamnya wangi-wangian. Dan mereka di dalam surga mendapatkan kenikmatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan yufuna bin nadhri, termasuk amalan yang dengannya mereka mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang memenuhi nazar-nazar mereka. Sehingga ketika mereka memiliki nazar, maka nazarnya mereka penuhi, maka itu adalah termasuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wal yufu nuzurahum." Maka hendaklah mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Surat Al-Hajj ayat 29. Hendaklah mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Menunjukkan bahwasanya memenuhi nazar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya seorang akan mendapatkan surga dari Allah, yang dengannya seorang akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan kita bahas juga dalam bab ini, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk dia itu mentaati Allah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memenuhi nazar tersebut. Menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya seseorang akan dimasukkan ke dalam surga apabila memenuhi nazar-nazar yang telah ia nazarkan. Artinya apabila seseorang memalingkan nazar tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika seorang bernazar untuk melakukan satu ibadah, yang ibadah tersebut ia nazarkan untuk satu jin, ataupun satu orang saleh, ataupun kuburan-kuburan yang dengannya dia mendekatkan diri kepada kubur tersebut, ataupun ia bernazar di satu kubur, apabila ia mendapatkan kenaikan jabatan, maka ia bernazar
untuk kubur tersebut untuk melakukan ini dan itu, maka itu adalah semuanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya nazar adalah satu ibadah yang harus dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang misalnya ketika sakit ataupun ketika hajatnya tidak terpenuhi, atau seorang wanita lama dia tidak hamil, kemudian ia mendengar bahwasanya si fulan ataupun fulana berdoa di tempat keramat ini ataupun di kubur ini ataupun bernazar di tempat itu, kemudian apa yang ia hajatkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang hanya mendengar saja. Mendengar, artinya mendengar itu apa? Belum tentu kesahihan dari kabarnya. Benar gak ikhwan? Ketika sifatnya hanya mendengar, belum tentu apa yang ia dengar itu benar. Bisa jadi hanya kisah-kisah yang dibikin-bikin saja. Dan kalaupun benar itu terjadi, itu sifatnya ujian. Ujian buat orang yang dikabul doanya di tempat-tempat yang orang-orang bermaksiat dan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini ikhwan? Jadi nazar itu adalah satu ibadah yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nazar secara istilah, ketika seseorang mewajibkan atas dirinya satu hal yang pada hakikatnya tidak wajib, satu perkara yang pada hakikatnya tidak wajib, kemudian ia wajibkan kepada diri sendiri, sehingga dengannya ia melakukan perkara tersebut dalam keadaan wajib. Perkara-perkara yang pada hakikatnya tidak wajib, kemudian ia nazarkan dan ia wajibkan untuk dirinya, maka ini yang disebut dengan nazar. Kalau nggak tahu kalau kaul itu sama nggak dengan nazar? Kaul itu apa? Apa tuh? Kaul. Pernah dengar kaul nggak? Bukan haul, bukan kaul. Hah? Mirip ya? Kaul. Kaul itu bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ya? Mungkin nazar itu kaul kali ya? Ya. Bukan haul, Pak. Haul beda lagi, setahun artinya haul. Kalau dalam pembahasan zakat itu ada harus haul, harus setahun. Ini kaul, kaulan. Oh, ada kaulan. Nah, nazar ini ada macam-macam jenisnya. Bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, nazar secara mutlak. Nazar secara mutlak, seseorang bernazar, hanya ingin bernazar saja, tanpa ia menyebutkan apa yang ia nazarkan, tanpa ia sebutkan hajatnya. Saya bernazar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seorang melakukan hal ini, maka ia harus melakukan kafarat, penghapus nazar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kafaratun nazar kafaratu yamin, bahwasanya kafaratnya nazar, penghapusnya nazar adalah ketika seorang melakukan penghapusnya sumpah. Penghapusnya sumpah, ketika seorang bersumpah kemudian melanggar, maka ia memiliki beberapa hal yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-89. Ketika seorang memiliki sumpah kemudian dia melanggar sumpahnya, maka ada beberapa hal yang harus dia lakukan.
Yang pertama, fakaffaratu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun. Engkau memberikan makan kepada 10 orang miskin, dan bentuk makanannya itu dari pertengahan apa yang kamu makan. Tidak yang paling enak, tidak yang paling mahal, tidak juga yang paling gak enak. Tidak juga jenis makanan yang paling murah dari apa yang kau makan. Wasat, harus pertengahan. Au kiswatuhum, atau memberikan baju kepada mereka. Au tahriru raqabah, atau kalau tidak membebaskan budak. Yang tiga yang pertama ini adalah pilihan. Mau memberikan makan, mau memberikan baju, atau membebaskan budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Apabila tidak bisa satu di antara tiga tersebut, maka penghapus sumpah itu adalah dengan berpuasa tiga hari. Maka kafarat nazar, penghapus nazar, ketika seorang melanggar nazarnya dan tidak bisa memenuhi nazarnya, maka diantaranya dengan melakukan kafarat sumpah. Kita harus terbiasa dengan istilah-istilah syar'i ya. Jangan nanti kafarat sumpah saya artikan kafarat penghapus sumpah. Jadi kayak keder. Jadi kita biasakan dengan istilah-istilah syar'i, sehingga telinga kita itu biasa dengan istilah-istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an dan digunakan oleh sunnah Nabi SAW. Ketentuan ketika seorang bersumpah, kemudian dia melanggar sumpahnya, maka ia harus melakukan kafarat. Kafaratnya itu ada apa? Sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Nah, kafarat yamin, kafarat sumpah itu serupa dengan kafarat nazar. Karena Rasulullah mengatakan kafaratun nazar, kafaratu yamin. Namanya kafarat sumpah dengan kafarat yamin itu adalah sama. Sehingga untuk nazar dengan nazar yang mutlak ini, ketika seorang bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, nazarnya ia itlakkan, dia biarkan. Tidak ia sebutkan apa yang ia nazarkan, dia tidak sebutkan hajahnya, akan tetapi ia bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu ada kewajiban bagi dirinya untuk melakukan kafarat nazar tadi. Perkara yang kedua, jenis yang kedua dari nazar. Yaitu bernazar dengan perkara-perkara yang mubah. Perkara yang mubah adalah ketika perkara tersebut tidak ada anjurannya dalam syariat ini dan tidak ada larangan dalam syariat ini. Itu adalah perkara-perkara yang mubah. Jadi ketika seseorang melakukan, maka melakukannya itu tidak ada hukumnya itu sunnah, tidak juga hukumnya makruh, tidak juga hukumnya wajib, tidak juga hukumnya haram. Itu namanya mubah. Sehingga sebagian ulama mengeluarkan mubah ini dari hukum-hukum taklif. Sebagian yang lain memasukkan dari hukum-hukum taklif. Hukum-hukum taklif itu seperti sunnah, seperti haram, seperti wajib dan lainnya. Contohnya adalah ketika seorang mengatakan yang berkaitan dengan perkara-perkara mubah, dia mengatakan lillahi alayya, misalnya an adhhaba ila suq. Untuk Allah Subhanahu wa taala atas saya nazar untuk saya berangkat pada hari ini, untuk berangkat pergi ke pasar misalnya. Ataupun dia bernazar dalam perkara-perkara yang mubah ketika melihat kuda misalnya. Saya bernazar
untuk Allah Subhanahu wa taala pada saat ini untuk naik kuda. Hukumnya naik kuda apa, ikhwan? Pada saat itu tidak sunnah, tidak juga makruh, tidak wajib, tidak juga haram. Dan begitu juga ketika seorang misalnya jam 8 pagi, jam 9 pagi. Seperti seseorang yang tidak punya toko di pasar, tidak punya kepentingan apapun di pasar untuk belanja misalnya. Kemudian dia bernazar, saya bernazar saat ini untuk Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pasar. Maka perkara yang tadinya mubah menjadi apa, ikhwan? Menjadi wajib. Perkara yang tadinya mubah, tidak ada keharusan buat kita itu misal jam 9 pagi untuk pergi ke pasar, harus dia pergi ke pasar karena dia telah apa? Melakukan nazar. Dan nazar itu seperti yang sudah kita definisikan, mewajibkan kepada diri sendiri perkara-perkara yang tidak wajib. Maka ahli ilmu mengatakan ketika seorang bernazar dengan nazar-nazar yang mubah, maka baginya memiliki dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia memenuhi nazarnya, melakukan perkara-perkara yang mubah. Walaupun misalnya agak memberatkan. Misalnya naik kuda. Naik kuda memberatkan buat orang-orang yang tidak terlatih. Harus dijepit, harus dipegang kendalinya. Sehingga ketika mengendalikannya gimana. Jadi perkara-perkara yang tadinya tidak wajib jadi wajib. Yang tadinya dia seharusnya tidak ada kewajiban untuk pergi ke pasar karena tidak punya toko, tidak ada keperluan, dan tidak juga bekerja di pasar. Maka karena dia bernazar, perkara yang mubah itu menjadi wajib. Jadi menurut ahli ilmu bisa dia itu melakukan perkara yang mubah itu. Yang kedua, pilihan yang lainnya dia melakukan kafarat nazar. Kafarat nazar yaitu kafarat sumpah tadi, yang memberi makan orang miskin 10, memberi baju kepada mereka 10, ataupun membebaskan budak kalau ada. Kalau 3 hal ini tidak bisa ataupun tidak mampu, maka berpuasa 3 hari. Jadi diberikan pilihan antara melakukan perkara yang mubah ataupun dia melakukan kafarat yamin. Udah nazar yang keberapa, ikhwan? Kedua ya, tadi dua. Nazar yang ketiga. Bernazar dengan perkara-perkara yang makruh. Perkara-perkara makruh, seseorang bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perkara-perkara yang makruh, maka sebagian ulama menyerupakan perkara tersebut seperti dalam permasalahan sebelumnya. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwasanya untuk orang tersebut melakukan kafarah lebih diutamakan daripada melakukan perkara-perkara yang makruh. Jenis yang keempat, seseorang bernazar dengan perkara-perkara yang haram. Nazarnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebutkan ini semuanya nazarnya untuk Allah. Akan tetapi apa yang ia nazarkan adalah untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Seperti seorang ketika mengatakan, bernazar bagi saya, nazar atas saya nazar untuk saya mencuri. Ataupun untuk seseorang itu meminum minuman khamr. Maka perkara yang haram ketika seorang nazarkan, maka tidak boleh untuk seseorang melakukan nazar tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
wa man nadhara an ya'siyallaha fala ya'sihi. Siapa yang bernazar untuk dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memenuhi maksiat, tidak boleh memenuhi nazar tersebut. Walaupun nazarnya untuk Allah, walaupun ketika seorang nazarnya itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika nazarnya itu berkaitan dengan perkara-perkara yang haram, seperti minum khamar, seperti mencuri, seperti membunuh misalnya orang-orang yang tidak layak untuk dibunuh, maka itu semua adalah tidak boleh untuk dipenuhi. Yang kelima, bernazar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sunnah, kemudian seseorang bernazar dengannya, ataupun perkara-perkara yang wajib bagi dirinya, kemudian dia bernazar dengan hal-hal tersebut, maka itu pun menjadi kewajiban buat dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang dengannya dia makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, falyuti'hu, maka hendaklah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang ketika bernazar, nazarnya itu saya bernazar atas saya nazar untuk Allah Subhanahu wa taala untuk saya melakukan umrah. Maka yang tadinya dia itu tidak ada kewajiban umrah, misalnya dia telah umrah, maka ada kewajiban buat dirinya untuk menunaikan ibadah umrah. Lebih gampang lagi. Misalnya ketika seorang di waktu duha, dia bernazar di waktu duha tersebut, saya bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat 2 rakaat duha. Maka 2 rakaat duha yang tadinya itu hukumnya apa? Sunnah menjadi wajib. Menjadi wajib. Dan nazar yang berkaitan dengan ketaatan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama munajjazan, yang tidak terikat. Yang tidak terikat, yang tidak berkaitan dengan hajat apapun juga. Seperti ketika seorang dia bernazar, saya bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala atas saya supaya saya datang kepada saudara saya untuk menjalin tali silaturahmi hari ini. Maka ia lakukan dan selesai. Jadi yang perkara yang tadinya wajib menjadi wajib, yang perkara jadinya sunnah menjadi sunnah. Kemudian seperti yang tadi, sholat 2 rakaat tanpa keterkaitan apapun juga. Ini yang namanya munajjazan, yang langsung ia sebutkan nazarnya, yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah tanpa syarat apapun juga. Jenis yang kedua dari nazar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nazar yang bersyarat. Yang ia gantungkan nazarnya itu apabila syaratnya terpenuhi, maka ia lakukan nazar-nazar tersebut. Dan apabila sesuatu yang ia gantungkan dijadikan syarat tersebut tidak terpenuhi, tidak ia dapat, maka nazar tersebut tidak dia lakukan. Contohnya ketika seorang berdoa, dia mengatakan, apabila saudara saya sembuh dari sakitnya ataupun dia sembuh dari sakitnya, dia bernazar,
saya selama sisa hidup saya akan puasa Senin Kamis misalnya ya. Misal. Maka ini nazar mu'allaq, nazar yang kewajiban memenuhinya tergantung dari sakitnya ini sembuh ataukah tidak. Apabila sembuh, maka ada kewajiban buat orang tersebut untuk memenuhi nazarnya. Ataupun ketika seorang suami berkata, apabila istri saya itu hamil dan mendapatkan anak laki ataupun anak perempuan hamil lah, maka saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah dengan sepertiga harta saya misalnya. Maka ketika apa yang ia syaratkan itu terpenuhi, maka apa? Ada kewajiban untuk melaksanakan apa yang ia telah jadikan syarat tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama sebagai nazrul mujazah. Nazarnya orang yang meminta balasan. Apabila Allah Subhanahu wa taala berikan nazar tersebut, apa yang ia sebutkan dalam hajatnya, maka ia balas Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Paham sampai sini, ikhwan? Jadi ada 5 jenis ya, atau 6 jenis. 5 jenis. Yang pertama nazar mutlak yang tidak berkaitan dengan apapun juga. Yang kedua nazar mubah. Yang ketiga nazar makruh. Yang keempat nazar haram. Yang kelima dan keenam yang berkaitan dengan nazar ketaatan. Maka ketika seorang memenuhinya, dikecualikan yang berkaitan dengan perkara yang haram dan perkara yang makruh. Ketika yang memenuhinya lebih-lebih yang berkaitan dengan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala puji dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7. Bahwasanya ketika seorang melakukan nazar, maka termasuk perkara-perkara yang memasukkan orang ke dalam surga ketika mereka memenuhi nazar-nazar yang mereka nazarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas tentang hukum yang lain. Apa hukum ketika seseorang bernazar? Kalau yang tadi kita sebutkan adalah yang berkaitan dengan seorang atau jenis-jenis nazar. Yang kita bahas sekarang adalah apa hukum dari seseorang bernazar. Setelah kita yakini bahwasanya nazar itu adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya nazar itu adalah perkara yang makruh. Perkara yang dibenci. Sebagian yang lain dan dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Qaul Mufid, dan beliau menukil perkataan Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwasanya nazar itu adalah perkara yang haram. Unik enggak? Perkara yang dilarang, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, tapi ketika seorang memenuhinya, ketika yang berkaitan dengan ketaatan, maka hal tersebut dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalilnya adalah dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya yang berkaitan dengan nazar. Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah dan bersumber dari Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nazar. Tentu yang nazarnya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang nazarnya dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seseorang bernazar. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nazar.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari seseorang bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya seseorang itu ada di dalam keluasan, seseorang itu bisa melakukan suatu perbuatan ataukah tidak, kemudian ketika seseorang bernazar, maka dia mewajibkan atas dirinya sendiri terhadap perkara-perkara yang tidak wajib buat dirinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Itu bayangkan, ada seorang bertanya kepada Rasul tentang nazar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang hal tersebut. Kemudian Rasulullah katakan, innahu la yaruddu syai'a. Sesungguhnya nazar itu tidak menolak apapun juga, tidak memberikan apapun juga, tidak merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Seseorang sakit, kemudian dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apabila dia sembuh, dia akan melakukan kebaikan ini dan itu. Maka kata Rasulullah, nazar ini tidak akan memberikan peranan sedikit pun terhadap apa yang telah engkau inginkan. Tidak menolak bala dan tidak memberikan manfaat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang pelit, kikir. Karena apa? Gambarannya itu seperti saya tidaklah memberikan kepada Anda apapun juga kecuali saya mendapatkan imbalan. Dan ketika seseorang bermuamalah demikian, bermuamalahnya dengan Allah loh. Ya Allah, saya tidak akan beribadah kepada engkau kecuali apabila engkau memenuhi hajatku. Ini maknanya. Pelit. Dia tidak mau bersedekah dengan sebagian hartanya kecuali apabila dia dengan nazar. Padahal ketika seseorang melakukan kebaikan, bersedekah, dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan tidak terbebani dengan satu kewajiban, itu adalah suatu hal yang sangat dianjurkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya nazar ini termasuk perkara-perkara yang tidak menolak apapun juga dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang pelit. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la ya'ti bi khair. Nazar kepada Allah ini tidaklah mendatangkan sedikit pun kebaikan. Ini Rasulullah loh. Ini Rasulullah yang mengatakan bahwasanya nazar ini tidak membawa kebaikan sedikit pun. Ketika seseorang membebani kepada dirinya perkara-perkara yang seharusnya dia di atas keluasan dari perkara tersebut. Ketika dia mengatakan saya memiliki nazar untuk umrah di bulan Ramadan, maka perkara yang seharusnya dia itu kalau mau sholat tarawehnya itu di Masjid Ali ataupun di masjid yang lainnya, ada kewajiban untuk dia itu tarawehnya dan melakukan umrah di Masjidil Haram. Jadi yang seharusnya dia miliki pilihan, sehingga dia tidak memaksakan diri untuk mengumpulkan harta. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innahu la yuqaddimu syai'an wa la yuakhiru. Sesungguhnya nazar itu tidaklah memajukan sesuatu dan tidaklah memundurkan sesuatu. Sehingga pada hakikatnya ketika seorang bernazar dan tidak bernazar itu sama. Ini lebih-lebih yang berkaitan dengan nazar yang bersyarat tadi. Seakan-akan ketika seseorang bernazar kepada Allah dengan nazar yang isinya syarat kepada Allah mu'allaq,
Seakan-akan dia mengancam Allah. Seakan-akan dia ada transaksi khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apabila engkau penuhi hajatmu akan saya bayar ijabah engkau itu dengan amalan ini dan itu, ini dan itu. Paham gak makna pelit di sini? Paham gak? Dia tidak akan memberikan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali hajatnya dipenuhi, kecuali harapannya terkabul, kecuali targetnya itu sukses. Baru ia melakukan ketaatan-ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya Allah tidak butuh terhadap ketaatan-ketaatan kita. Sehingga ketika kita melakukan ketaatan, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya semua ketaatan tersebut kebaikannya, maslahatnya kembali kepada kita semua sendiri. Bahkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga dan Al-Imam Ahmad bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nazar, maka Rasulullah katakan apa? Melarang nazar tersebut. Dilarang. Dan Rasulullah tekankan la tanzuru, jangan kalian bernazar. Itu larangan. Yang pertama dengan diterjemahkan oleh perawi bahwasanya Rasulullah melarang. Yang kedua, Rasulullah mengucapkan dengan lisannya yang mulia bahwasanya la tanzuru, jangan kalian melakukan nazar. Artinya apa? Artinya nazar ini adalah satu ibadah yang seseorang ketika memenuhi nazar tersebut, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang memenuhi nazar-nazarnya. Adapun ketika seseorang memulai dari dirinya nazar, maka ini yang tidak dianjurkan. Sebagian ulama memakruhkan, sebagian ulama bahkan mengharamkan, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena larangan-larangan dari Rasulullah sangat keras. La ya'ti bi khair, la yaruddu syai'an, la yuqaddimu syai'an wa la yuakhiru syai'an. Keras dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah katakan nazar ini hanya dikeluarkan dari orang-orang yang pelit, yang pelit. Jadi ketika seorang memulai nazar tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan seorang bermudah-mudahan dalam nazar. Akan tetapi ketika seorang bernazar, maka ketika memenuhi nazar tersebut adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya ketika seorang bernazar, lebih-lebih yang berkaitan dengan nazar muallaq, nazar yang bersyarat, itu nazar yang sangat tidak dianjurkan sekali. Karena ada beberapa hal yang dengannya seorang harus memperhatikan hal tersebut. Yang pertama, bahwasanya nazar muallaq, nazar yang bersyarat itu terkadang diiringi dengan keyakinan bahwasanya nazar adalah salah satu sebab untuk seseorang mendapatkan kebaikan dan selamat dari keburukan, dan meyakini bahwasanya nazar itu adalah salah satu sebab bahwasanya doa-doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya nazar ini tidak akan memajukan sesuatu dan tidak akan memundurkan sesuatu. Dan nazar ini tidak ada peranan sedikit pun, tidak ada. Sehingga ketika seorang memiliki keyakinan demikian, maka persis apa yang telah dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
bahwasanya ketika seorang bernazar dengan nazar yang bersyarat, maka orang tersebut mau tidak mau di dalam hatinya ada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bernazar tersebut meyakini bahwasanya apa yang ia inginkan tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak didapat oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia akan melakukan perkara-perkara yang dianjurkan oleh Allah, yang sifatnya tidak wajib misalnya, ataupun perkara-perkara yang wajib yang sifatnya itu musiman ataupun sekali seumur hidup, ia akan lakukan dalam rangka ia berharap untuk hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala akramin. Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tangannya dipenuhi dengan pemberian-pemberian kepada hamba-hambanya. Jangankan hamba-hambanya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata tentang Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan yang keji, yang hampir langit-langit ini runtuh, hampir gunung-gunung ini pecah, dan hampir saja bumi ini terbelah ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Dan ini adalah perkataan yang keji, yang Allah katakan ini adalah perkataan yang tidak layak untuk Allah. Akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada orang-orang tersebut apa? Rahmatnya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nazar yang muallaq tadi, yang bersyarat ini, seakan-akan seperti yang tadi saya sebutkan, ia bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan transaksi yang dipenuhi dengan suudzon kepada Allah. Allah tidak akan memberikan apa yang ia inginkan kecuali dengan bernazar, dan ia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan melakukan ketaatan ini dan itu. Kemudian selain dia itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan nazar dengan nazar bersyarat, ia kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bernazar dengan nazar bersyarat tadi, seakan-akan perbuatannya itu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, saya tidak akan memberikan kepada engkau amal-amal saleh kecuali apabila engkau memberikan kepadaku apa yang saya inginkan. Benar gak ikhwan? Benar gak? Dia diem. Iya. Jadi kelihatan sangat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat kurang ajar. Wahai Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau tidak sembuhkan yang sakit di antara keluargaku yang saya sebutkan, maka saya tidak akan melakukan ketaatan ini dan itu. Sebaliknya, apabila engkau ini memenuhi apa yang saya mintakan, maka saya akan melakukan apa yang telah saya sebutkan dalam nazar saya. Ini bentuk seseorang kurang ajar dan su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antum dapatkan dalam hadis-hadis yang tadi saya sebutkan, larangannya sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jangan bernazar. Kemudian Rasulullah katakan, nazar itu datangnya dari orang pelit. Nazar itu tidak menolak takdir Allah, tidak memajukan sesuatu, dan Rasulullah mensifati nazar ini tidak mendatangkan kebaikan, sehingga tidak berlebihan apabila Syekhul Islam mendekatkan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada yang haram. Kemudian yang berkaitan dengan
Al-munajjas, yang al-munajjas itu yang tidak berkaitan dengan bersyarat, akan tapi yang berkaitan dengan ketaatan tadi. Kan yang nazar taat kan ada dua. Satu yang tidak bersyarat, satu yang bersyarat. Dan yang tidak bersyarat pun di dalamnya ada sesuatu yang makruh di dalamnya, atau termasuk bagian dari apa yang telah Rasulullah la ya'ti bi khair. Nazar ini tidaklah mendatangkan kebaikan, termasuk nazar yang tidak bersyarat. Baik nazar yang bersyarat ataupun yang tidak bersyarat, termasuk dari apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah la ya'ti bi khair. Termasuk dari apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah la tanzuru, jangan kalian melakukan nazar. Karena bentuk larangannya adalah ketika seseorang mewajibkan atas dirinya perkara-perkara yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ditakutkan dia tidak mampu memenuhi apa yang telah ia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nazar-nazarnya. Padahal perkara itu tadinya tidak wajib, akan tetapi menjadi wajib dengan ketika ia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga ketika seseorang bernazar dengan nazar ketaatan, kemudian dia tidak mampu melakukan nazar tersebut, maka dia telah melakukan dosa besar karena tidak memenuhi nazarnya. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-53, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in amartahum la yakhrujun. Mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu perintah mereka, mereka akan keluar. Jadi sumpah yang mereka sumpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nama Allah sangatlah mendekati dengan nazar, karena ditekankan dengan sangat tinggi penekanannya. Maka Allah katakan, qul la tuqsimu ta'atun ma'rufah. Dalam surat An-Nur ayat ke-53, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, jangan mereka bersumpah untuk melakukan ketaatan. Jangan mereka bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lakukanlah ketaatan-ketaatan yang biasa kalian lakukan, walaupun ketika kalian melakukan ketaatan tersebut tanpa tekanan-tekanan berupa sumpah untuk melakukannya, berupa juga nazar untuk melakukannya. Allah katakan ta'atun ma'rufah, ketaatan yang biasa yang kalian lakukan. Karena apabila seorang melakukan nazar untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka ketika tidak mampu melakukannya, dia terjerumus ke dalam kesusahan. Karena tidak melakukan apa yang telah ia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 75 dan 77 Allah sebutkan, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka orang-orang munafikin, mereka berjanji kepada Allah, bersumpah kepada Allah bahwasanya apabila mereka mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bersedekah dengan harta yang mereka miliki, dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang saleh. Ini janji yang mereka sebutkan kepada Allah. Dan ayat ini bukan berkaitan dengan para sahabat, bukan. Para sahabat itu harta mereka limpahkan semua di jalan Allah. Sebagian orang ketika membawa ayat ini, mereka bawakan yang berkaitan dengan sahabat siapa, lupa saya. Pernah saya bawakan di Masjid An-Nur tuh tahun berapa, 2016, kajian tentang ayat ini. Saya lupa. Ada yang ingat? Itu saya pernah dapat SD tentang kisah seorang sahabat yang dia fakir miskin, kemudian datang kepada Rasulullah, didoakan ya Rasulullah supaya harta saya kaya.
kemudian hartanya berlimpah, dia nggak sholat berjamaah, kemudian setelahnya dia nggak sholat Jumat sampai nggak sholat, semuanya dia tinggalkan. Ada yang ingat? Lupa ya. Dan kemudian mereka membawakan ayat ini, dan ayat ini tidak berkaitan dengan para sahabat, tidak, berkaitan dengan orang-orang munafikin. Hatib bin Abi Balta'ah kalau nggak salah, benar nggak? Benar nggak Ustaz Agim? Ana lupa tuh. Nanti insya Allah pekan depan kalau ana ingat. Ingat Ustaz Samsuri? Ingat nggak tuh? Sa'labah ya. Ya, iya. Siapa namanya? Sa'labah ya. Iya kalau nggak salah. Sebagian orang membawakan ayat ini di kisah Sa'labah yang tidak mau mengeluarkan zakat, yang tidak mau sholat setelah kaya, dan ini riwayat-riwayat yang tidak ada kebenarannya sama sekali, tidak ada. Bahkan Sa'labah yang disebutkan dan ditempelkan dalam riwayat ayat ini itu adalah seorang sahabat besar yang beliau pernah ikut dalam perang Badar. Jadi tidak mungkin melakukan hal tersebut. Dan para sahabat tidak ada yang datang kepada Rasulullah kemudian minta supaya hartanya itu berlimpah, nggak ada sahabat yang datang, ya Rasulullah doakan saya supaya rezekinya lancar, supaya dagangannya gampang, laris, nggak ada. Para sahabat itu ketika datang kepada Rasulullah minta diajarkan doa. Bukan apa? Bukan minta didoakan oleh Rasulullah, bukan. Minta apa? Diajarkan doa. Dan doa-doa yang mereka panjatkan yang berkaitan supaya diampuni dosa-dosanya dan masuk surga, selamat dari api neraka itu, tidak lebih dari itu. Sehingga dalam ayat ini kita kembali, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala, bakhilu bihi, mereka pelit dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka, padahal sebelumnya mereka bernadar, berjanji apabila ada keluasan maka akan mereka sedekahkan dan mereka menjadi orang-orang yang lebih soleh. Nggak taunya setelah dapat harta menjadi orang-orang yang kikir. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling dari apa-apa yang mereka seharusnya melaksanakan perintah-perintah Allah. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman kepada mereka, Allah tumbuhkan di hati mereka kemunafikan. Sehingga apabila di dalam hatinya sebelumnya ada kemunafikan, Allah kuatkan kemunafikan tersebut di hati mereka karena apa yang telah mereka lakukan. Sampai kapan? Ila yaumi yalqawnahu, sampai hari kiamat kelak. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Apa yang mereka dapat karena mereka telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka ingkari janji-janji tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bima kanu yakdzibun, dan terhadap apa yang telah mereka berdusta dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga ketika seorang bernazar, seseorang mau tidak mau menjerumuskan dirinya ke dalam perkara-perkara yang dia ada ancaman di dalamnya. Walaupun di dalamnya ada kebaikan juga. Kan tapi Allah katakan apa? Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menginginkan dari kita apa? Kemudahan. Jangan kesulitan. Jangan kita tantang Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah perkara-perkara yang sunnah kita lakukan tanpa kita menekankan kepada diri kita untuk kita jadikan perkara yang sunnah itu menjadi perkara-perkara wajib dengan nazar. Tapi harus kita ingatkan bahwasanya ketika seseorang bernazar, maka nazar tersebut menjadi satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika seorang memenuhi nazar tersebut maka
apa yang dilakukannya akan mendapatkan ganjaran sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila nazar itu adalah satu ibadah, maka saya tegaskan lagi, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ingin hajatnya dipenuhi, kemudian datang ke kuburan, dia bernazar kepada orang yang di dalam kubur tersebut. Apabila engkau penuhi apa yang saya inginkan, saya akan lakukan ini dan itu. Maka ini adalah kesyirikan yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama yang mulia ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.